Sejenak kemudian, selagi gema suaranya telah lenyap, maka Empu Sanggondaru pun segera melompat berlari menuruni tanah yang miring ke arah gelombang di bawah pohon raksasa itu. Sejenak harimau loreng yang besar itu justru termangu-mangu. Ia agaknya melihat sosok makhluk yang aneh, yang mengenakan kulit seperti kulit seekor harimau, tetapi yang berjalan di atas kedua kakinya. Namun sejenak kemudian terdengar harimau itu mengaum keras sekali. Suaranya menggetarkan dedaunan di sekitarnya dan bahkan menggetarkan isi dada orang-orang yang mendengarnya. Sejenak Empu Sanggondaru tertegun memandang harimau yang mulai merundukkan kepalanya. Namun kemudian ia pun justru melangkah dengan hati-hati mendekatinya. Empu Baladatu memandang kakaknya dengan hati yang berdebar-debar. Demikian pula pengawalnya, sedangkan Cantrik Padepokan kakaknya itu pun agaknya telah dicekam oleh ketegangan. Bahkan seolah-olah di luar sadarnya, ia telah mempersiapkan busurnya dan memasang sebuah anak panah yang siap untuk dilepaskan apabila diperlukan. Tapi agaknya ia tidak akan dapat membidik dari jarak yang agak jauh itu jika terjadi pergulatan antara Empu Sanggondaru dan harimau loreng yang sangat besar itu. Agar tidak salah sasaran, karena itu maka ia pun kemudian tanpa menghiraukan Empu Baladatu dan pengawalnya perlahan-lahan bergeser mendekat. Empu Baladatu pun bergeser pula di luar sadarnya. Hatinya menjadi semakin berdebar-debar ketika ia melihat harimau itu mulai merunduk. Jenak kemudian terdengarlah auman yang dahsyat sekali lagi. Berbareng dengan itu maka harimau itu pun telah melompat menerkam Empu Sanggondaru. Tapi Empu Sanggondaru telah bersiap ketika kedua kaki depan harimau yang terjulur dengan kukuhnya yang runcing itu hampir menyentuhnya, maka Empu Sanggondaru telah merenting dengan kecepatan yang tidak dapat dilihat dengan tatapan mata biasa. Seolah-olah ia telah hilang dari tempatnya dan tiba-tiba saja telah muncul di sisi harimau yang kehilangan lawannya. Bahkan agaknya Empu Sanggondaru tidak hanya sekedar membuat harimau itu kebingungan, namun dengan tangkasnya ia pun telah meloncat ke punggung harimau itu seperti ia meloncat ke atas punggung kuda. Tangan kirinya pun kemudian dengan kerasnya telah memeluk leher harimau itu sambil mencekam pada bulu-bulunya. Kemudian dengan serta-merta ia mengayunkan sepotong gali asem di tangannya, memukul tengkuk harimau itu berulang-ulang. Tetapi harimau itu tidak menyerah begitu saja. Sambil meraung dengan dahsyatnya, binatang itu meronta-ronta. Sekali harimau itu meloncat, kemudian menjatuhkan dirinya dan berguling-guling di tanah. Tapi Empu Sanggondaru berpegangan dengan eratnya, seolah-olah ia telah melekat pada punggung harimau itu. Betapapun juga harimau itu berusaha, namun ternyata bahwa Empu Sanggondaru tidak dapat dilepaskannya. Namun harimau yang bagaikan gila itu masih saja berusaha. Bahkan kemudian harimau itu pun melompat-lompat dan berkali-kali membenturkan dirinya pada batang pepohonan. Empu Sanggondaru yang berada di punggung harimau itu berusaha untuk tetap berada di tempatnya. Bahkan kemudian ia tidak sempat lagi memukul dengan sepotong gali asemnya, karena kedua tangannya harus berpegangan erat-erat agar ia tidak terlepas dari punggung harimau itu. Tapi ternyata bahwa harimau itu pun memiliki kekuatan yang tidak terkira. Setelah beberapa kali ia berusaha, maka pegangan Empu Sanggondaru pun menjadi kendor. Ketika binatang itu meloncat dan membenturkan tubuhnya pada sebatang pohon, kemudian menjatuhkan dirinya dan berguling beberapa kali,
Ternyata tangan Empu Sanggondaru telah terlepas. Dengan serta-merta harimau itu mengibaskan dirinya, sehingga Empu Sanggondaru pun kemudian terlempar beberapa langkah. Terdengar aum harimau itu menggema. Agaknya harimau itu pun mengerti bahwa yang melekat di punggungnya telah terlepas dan jatuh beberapa langkah daripadanya. Namun demikian, harimau itu pun telah menjadi letih, apalagi karena kemarahan dan kebingungan yang mencekamnya. Beberapa kali ia telah membenturkan tubuhnya dan bahkan kepalanya pada batang-batang pohon yang ada di sekitarnya tanpa dikendakinya sendiri. Meskipun demikian, harimau itu masih tetap garang. Dengan gigi-giginya yang menyeringai tajam, ia siap untuk menyobek lawannya yang untuk beberapa saat masih terbaring diam. Agaknya Empu Sanggondaru pun merasa pening. Tapi ia masih mampu menguasai dirinya sehingga dengan sadar ia memperhatikan harimau yang siap untuk menerkamnya. Bahkan sekilas ia masih melihat cantriknya menarik tali busurnya, siap untuk melepaskan anak panahnya justru pada saat ia sudah terpisah dari harimau itu. "Jangan!" Empu Sanggondaru masih sempat berteriak sehingga cantriknya menjadi tertegun diam. Justru pada saat itu harimau loreng itu sudah mulai bersiap-siap. Kepalanya menjadi semakin rendah dan ekornya yang mengibas itu pun menjadi semakin cepat. Namun pada saat itulah Empu Sanggondaru melenting berdiri, dan tepat pada saat harimau itu meloncat menerkamnya, Empu Sanggondaru meloncat menggapai dahan kayu yang menyilang atasnya. Dengan tangan kirinya ia menggantung pada dahan itu. Namun ketika harimau yang kehilangan lawannya itu menjejakkan kakinya di tanah, maka Empu Sanggondaru sempat memutar diri dan melompat sekali lagi di atas punggung harimau yang ganas itu. Harimau loreng itu pun kemudian menjadi seolah-olah gila. Terdengar rauman yang dahsyat dan sekali lagi binatang itu berusaha melepaskan diri. Tetapi tangan Empu Sanggondaru telah mencekam kulit dan bulu-bulunya. Berkali-kali Empu Sanggondaru sempat memukul kepala harimau itu dengan galih asemnya, sehingga agaknya harimau itu pun menjadi semakin pening. Dengan demikian maka geraknya pun menjadi bertambah liar dan tidak terkendali. Dengan ganasnya harimau itu melompat dan menjatuhkan dirinya berulang kali, berguling-guling dan mengaum tidak hentinya. Sekali lagi Empu Sanggondaru kehilangan keseimbangannya. Perlahan-lahan tangannya menjadi kendor. Justru pada saat ia mencoba memperbaiki pegangannya, maka sekali lagi ia terlempar dan jatuh tepat di samping harimau itu. Harimau yang bagaikan gila itu menggeram. Ia tidak sempat merunduk dan menerkam lawannya, tapi dengan serta-merta ia langsung menerkam lawannya yang hanya selangkah daripadanya. Empu Sanggondaru tidak sempat melompat bangkit. Yang dilakukan kemudian adalah berguling dengan cepatnya menghindari kuku harimau yang tajam itu. Empu Sanggondaru ternyata mampu bergerak secepat kilat. Ia berhasil melepaskan diri dari cengkeraman harimau itu, tetapi ternyata bahwa ia tidak terbebas seluruhnya. Ketika ia kemudian bangkit berdiri, ternyata bahwa lengan dan pahanya bagaikan digores oleh beberapa bilah pisau berbarengan. Darah yang merah mengalir dari luka-lukanya itu. Ternyata harimau itu sama sekali tidak memberinya kesempatan. Begitu Empu Sanggondaru berdiri, maka harimau itu pun telah siap pula. Dengan garangnya ia menerkam ke arah kepala lawannya. Kedua kaki depannya terangkat tinggi, seolah-olah harimau itu telah berdiri tegak dengan kaki belakangnya. Empu Sanggondaru bergeser jauh dapat dilakukan, tetapi semuanya itu berlangsung cepat sekali. Yang dapat dilakukan kemudian mengayunkan galih asem di tangannya sekeras-kerasnya,
mengarah ke kening harimau itu tepat di antara kedua matanya. Sekali lagi terdengar aum yang dahsyat. Harimau itu agaknya merasa kesakitan dan bergeser mundur. Empu Baladatu berdiri di tempatnya seolah-olah membeku. Ia telah melihat perkelahian yang dahsyat antara seekor harimau loreng melawan kakaknya, yang semula masih diragukan kemampuannya. Namun yang kemudian ternyata bahwa kakaknya memiliki kemampuan bergerak cepat sekali, lebih cepat dari yang diduganya. Namun demikian, Empu Baladatu masih belum dapat menjajaki betapa besar kekuatan yang sebenarnya dan dari kakaknya itu. Jenak kemudian maka perkelahian itu pun berlangsung kembali. Empu Sanggondaru tidak lagi berusaha meloncat dan melekat ke punggung harimau itu, tapi ia kemudian pergunakan kecepatannya untuk membingungkan lawannya. Sekali-kali ia melompat dan berpegangan pada dahan yang menyilang di atas kepalanya, kemudian turun sambil menyerang dengan galih asemnya. Ketika harimau itu berputar dan berusaha mencekam dengan kukunya, Empu Sanggondaru melompat surut. Dalam perkelahian yang demikian, Empu Baladatu mulai melihat perbedaan sifat dan watak yang ada pada kakaknya. Jika semula ia menjadi bimbang bahwa kakaknya adalah seorang yang lembut dan selalu tersenyum dan tertawa di dalam gurau yang segar, maka perlahan-lahan Empu Sanggondaru telah berubah menjadi seorang yang garang dan bahkan kasar. Geraknya yang semula masih terkendali telah berubah seperti tata gerak harimau yang liar itu sendiri. Namun demikian, Empu Sanggondaru masih belum melepaskan keinginannya untuk menangkap harimau itu tanpa melukai kulitnya, meskipun ia dapat mematahkan tulangnya dengan sepotong galih asem di tangan kanannya. Cantrik yang megang busur dan anak panah itu pun menjadi semakin tegang. Sekali-kali ia membidikkan anak panahnya, namun kemudian sambil menarik napas, ia menurunkan busurnya. Sekali-kali ia bergeser, namun kemudian ia menjadi bingung pula karena perkelahian yang semakin seru. Luka di lengan, goresan-goresan pada punggung dan bahkan di dadanya. Kuku harimau yang tajam itu berkali-kali berhasil menyentuh tubuh Empu Sanggondaru. Betapapun lincahnya ia bergerak. Melihat darah yang mengalir semakin banyak, Cantrik yang memegang busur itu pun menjadi semakin tegang. Bahkan kemudian ia melangkah semakin dekat sambil mengangkat busur dan anak panahnya. Empu Baladatu pun ikut bergeser mendekat. Betapapun juga, ia tidak akan sampai hati melihat kakaknya berkelahi melawan seekor harimau loreng yang demikian besarnya. Meskipun agaknya Empu Sanggondaru masih ingin menyelesaikan kerja itu seperti yang dikehendaki, maka apabila pada suatu saat keadaan sangat membahayakan, maka Empu Baladatu pun telah menyiapkan tombak pendeknya. Tombak pendek yang dibawa dari padepokan kakaknya pula sebagai kelengkapan untuk berburu. Namun dalam pada itu baik Cantrik yang membawa busur itu maupun Empu Baladatu dan pengawalnya terkejut ketika mereka melihat Empu Sanggondaru meloncat jauh-jauh dari harimau yang semakin ganas, karena kepalanya benar-benar telah menjadi pening karena setiap kali terantuk dengan galih asem yang sekeras batu hitam. Bahkan punggungnya terasa retak oleh pukulan-pukulan itu pula. Agaknya harimau itu tidak mau melepaskan mangsanya, karena itu ketika Empu Sanggondaru menjauhinya, harimau itu pun meloncat dengan kaki terjulur siap menyobek dadanya. Mereka yang menyaksikan menjadi berdebar-debar. Bahkan Cantrik yang membawa busur itu sudah mulai menarik busurnya. Sementara itu Empu Baladatu pun telah bergeser semakin dekat. Jika terjadi sesuatu maka ia pun akan segera meloncat, dan betapapun tidak dikehendaki oleh kakaknya,
ia terpaksa akan menghunjamkan ujung tombaknya ke tubuh harimau itu. Meskipun dengan demikian berarti kulit harimau itu akan menjadi cacat. Tapi baginya jiwa Mpu Songgondaru tentu akan lebih berharga dari selembar kulit harimau yang manapun juga. Apalagi Mpu Baladatu masih berharap bahwa ia akan mendapatkan bantuan kakaknya menghadapi kekuasaan Singosari yang tidak disukainya itu. Namun dalam pada itu Mpu Baladatu pun tertegun. Juga Cantrik yang megang busur itu, mereka melihat Mpu Songgondaru yang sudah berhasil membuat jarak dari harimau loreng itu pun telah berdiri tegang sambil merentangkan tangannya. Oh, gumam Cantrik yang membawa busur itu. Mengapa? Cantrik itu tidak menjawab, namun tatapan matanya yang tegang terpukau pada tata gerak Mpu Songgondaru selanjutnya. Ketika kuku-kuku harimau yang tajam itu hampir menyentuh kulitnya, tiba-tiba saja Mpu Songgondaru bergeser. Dengan tangkasnya ia menangkap kaki depan harimau itu sebelahnya. Yang terjadi kemudian adalah di luar dugaan Mpu Baladatu dan pengawalnya. Bahkan mereka sama sekali tidak menduga bahwa mereka akan menyaksikan kekuatan yang luar biasa yang ada pada Mpu Songgondaru. Dengan sebelah tangannya, Mpu Songgondaru memutar harimau itu di atas kepalanya. Semakin lama semakin cepat, berbareng dengan nauman yang dahsyat dari harimau yang kehilangan kesempatan untuk melawan, justru karena putaran yang semakin cepat. Selagi mereka yang menyaksikan masih termangu-mangu, mereka telah dikejutkan oleh sebuah benturan yang dahsyat pada batang pohon raksasa. Ternyata Mpu Songgondaru telah melontarkan harimau itu dan membenturkannya pada pohon raksasa itu dengan kekuatan yang tidak terduga besarnya. Aji Bayu Sakti, desis Cantrik yang masih menggenggam busur itu. Desis Mpu Baladatu tanpa berpaling. Ia masih mengagumi apa yang baru saja terjadi. Dilihatnya, harimau itu hanya sempat menggeliat dan mencoba berdiri. Tapi kemudian binatang itu pun terjatuh, mati. Tanpa luka pada tubuhnya, namun agaknya tulangnya telah remuk di dalam tubuhnya. Apakah kau menyebut Aji Bayu Sakti? Bertanya Mpu Baladatu kepada Cantrik itu. Ya Mpu, Mpu Songgondaru menyebut kekuatan yang tidak ternilai besarnya itu namanya Aji Bayu Sakti. Mpu Baladatu menarik napas dalam-dalam. Namun dengan demikian ia menjadi semakin yakin bahwa kedatangannya pada kakaknya itu agaknya akan sangat bermanfaat. Tetapi apakah Kakang Mpu Songgondaru akan bersedia membantuku? Bertanya Mpu Baladatu di dalam hatinya. Sementara itu, Mpu Songgondaru yang hampir di seluruh tubuhnya telah menjadi merah karena darahnya, melangkah perlahan-lahan mendekati harimau yang tergolek mati itu. Dalam pada itu, Cantrik yang membawa busur, Mpu Baladatu dan pengawalnya pun dengan tergesa-gesa mendekatinya pula. Tapi sebelum mereka menyatakan sesuatu, mereka telah dikejutkan oleh suara tertawa pendek di balik gerumbul yang lebat. Di seberang belumbang itu, Mpu Songgondaru yang masih terengah-engah pun memandang ke arah suara tertawa itu pula dengan kerut-merut di keningnya. Bahkan kemudian dengan suara yang dalam ia bertanya, "Siapakah yang berada di balik gerumbul itu?" Tidak ada jawaban, namun suara tertawa itu masih terdengar berkepanjangan. Mpu Songgondaru yang masih dibasahi oleh keringat dan darahnya itu menjadi tegang. Bahkan tiba-tiba ia telah meloncat dengan loncatan yang panjang menuju ke gerumbul itu. Cantrik Mpu Baladatu dan pengawalnya tidak membiarkan Mpu Songgondaru pergi seorang diri. Mereka pun kemudian dengan tergesa-gesa berlari mengikutinya. Tetapi langkah Mpu Songgondaru segera terhenti. Bahkan ia pun kemudian melangkah surut sambil membungkuk dalam.
Empu Baladatu dan pengawalnya menjadi heran. Tetapi cantrik yang membawa busur itu pun segera mengetahui siapakah yang berada di balik gerumbul itu. "Ampun tuanku," desis Empu Sanggondaru sambil bungkuk dalam-dalam ketika dilihatnya dua orang anak muda berdiri memandanginya. "Siapa?" desis Empu Baladatu di telinga cantrik. "Tuanku Ranggawuni dan tuanku Maesa Cempaka." Empu Baladatu terkejut bukan kepalang. Ternyata ia telah bertemu muka dengan kedua anak muda yang selama ini menjadi sasaran keinginannya untuk mendesak kedudukan mereka. Namun dalam pada itu Empu Baladatu pun mengangguk pula dalam-dalam seperti Empu Sanggondaru dan cantrik yang membawa busur itu. "Hamba sama sekali tidak menyangka bahwa tuanku berdua ada di dalam hutan ini." "Aku tidak hanya berdua," sahut Ranggawuni. "Ya, maksud hamba bahwa tuanku sedang berburu dengan beberapa orang pengawal. Aku berburu bersama Paman Lembu Ampal." Empu Sanggondaru mengerutkan keningnya. "Lalu, apakah tuanku hanya bertiga saja?" "Ya." Empu Sanggondaru menggeleng-gelengkan kepalanya, katanya. "Bukan main tuanku, sebenarnya tentu berbahaya sekali jika tuanku hanya pergi bertiga ke tengah-tengah hutan yang lebat ini." "Kenapa berbahaya? Aku sudah sering pergi berburu. Tapi kehadiran tuanku tentu diikuti oleh sekelompok pengawal pilihan, dan pemburu-pemburu yang lain sama sekali tidak akan berani masuk ke hutan ini. Karena di beberapa tempat terpancang tanda janur kuning atau lawe wenang. Tapi kali ini hamba sama sekali tidak melihat tanda apapun." Ranggawuni tertawa, jawabnya. "Aku bosan dengan cara yang sama sekali tidak menyenangkan itu. Aku lebih senang berburu sebagai seorang pemburu. Namun ternyata bahwa kau adalah pemburu yang jauh lebih baik daripada kami bertiga."